Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Kali ini gue sudah dari Toysaurus, tentunya akan mereview beberapa unit yang ada di sini yang baru datang. Oke teman-teman, sekarang di depan kita ini sudah ada dua jenis M4, hanya berbeda brand. Yang depan ini itu dari Cybergun dan yang belakang ini dari Golden Eagle. Bedanya kalau kita lihat di sini barrelnya ini lebih panjang dan ini lebih pendek. Biasa dipakai buat yang pendek ini untuk kegiatan CQB. Nah kalau di unit airsoft gun sendiri di Indonesia itu adalah unit sejuta umat. Jadi biasanya teman-teman yang baru ingin cemplung ke kegiatan hobi airsoft gun ini paling banyak mencari unit M4. Kenapa demikian? Karena memang pertama partnya banyak. Jadi kalau ada kerusakan, yang jual partnya itu untuk menggantikan bagian-bagian yang rusak itu banyak dijual di toko-toko resmi yang menjual parts ya, ataupun di PO pun juga banyak. Jadi gue ingin membahas tentang yang pertama dari unit mana lu nih enak nih? Ini lu deh nih. Kita akan membahas unit dari Golden Eagle. Oke teman-teman, sekarang gue akan mereview unit dari Golden Eagle dulu, ya kan? Ini adalah unit M4 CQB jenisnya teman-teman. Kenapa disebut CQB? Karena memang tadi gue bilang ordernya itu pendek. Jadi memang dikhususkan untuk permainan jarak dekat. Bisa main indoor. Kan sekarang banyak tuh tempat-tempat airsoft gun mainnya indoor yang jaraknya dekat-dekat. Nah ini pakai inilah, lebih enak. Dan movingnya juga kalau kita bergerak, kalau ininya barrelnya kejauh panjangan kan juga agak repot ya. Jadi sudah ada khusus untuk bermain airsoft gun jarak dekat. Nah, kalau kita lihat memang ini sekilas seperti biasalah unit M4 biasanya, ya kan? Di sini handguardnya sepanjang 5 inch kalau nggak salah ya, dan terbuat dari bahan metal dari ujung sini sampai ujung depannya. Dan di sini sudah dapat cover flash header warna-warna orange. Jadi kalau kita sudah nggak main, sebaiknya kita tutup lah. Oke? Di bagian bawahnya ini ada point sling. Jadi kita untuk mengaitkan sling di bagian depan gitu. Ini terbuat dari bahan metal. Dan sudah ada markingnya teman-teman, tuh lihat. Nomor-nomor gini. Dan kelebihan dari brand Golden Eagle ini untuk bagian handguardnya sudah dilengkapi dengan cover rail. Jadi kalau kita tidak menaruhkan aksesoris ya kan di pada bagian rail ini, biasanya kan kita taruhin laser, taruhin unpack atau apapun yang nempel di sini. Kalau nggak mau ditaruhin, kita bisa tutup dengan menggunakan cover rail ini, hanya dengan mengaitkan seperti ini. Nah, ini dapat 4, jadi kita bisa taruh di keempat sisinya, kanan, kiri, bawah. Fungsi selain dari menggunakan cover rail adalah kalau kita menggenggam handguard, itu akan lebih nyaman, tidak sakit karena kita tidak menggenggam rail yang berbentuknya siku-siku seperti ini nih. Ini kan bulat nih, mengikuti lekuk tangan ya kan kalau menggunakan cover rail ya kan. Ini kita bisa taruh juga. Cover rail ini terbuat dari bahan plastik teman-teman. Oh, ini juga kalau mau taruhin juga bisa di sini kan. Jadi lebih bulat gitu loh, lebih mengikuti alur tangan lah. Jadi nggak sakit. Kalau dibandingkan kalau kita buka seperti ini ya kan, dan kita tidak taruh aksesoris, kita genggam seperti ini, itu akan lebih rasa agak sedikit sakit karena kita menggenggam rail yang terbuat dari bahan metal. Kecuali kalau lu sudah tambahkan vertical grip bagian bawah ini, jadi kita menggenggamnya seperti ini. Kan? Kenapa biasanya kita menggenggam seperti ini ataupun seperti ini? Bisa itu untuk memberikan kestabilan atau kontrol pada saat kita menembak. Kalau kita nembaknya tanpa memegang ini kan seperti ini, itu akan repot. Jadi BB biasanya pelurunya lari kemana-mana. Tapi kalau kita menggunakan vertical grip atau menggenggam seperti ini, itu akan lebih terkontrol pada saat kita menembakkan ke satu target lah, seperti itu. Oke, bonusnya adalah cover rail nih teman-teman. Mundur ke bagian bodinya. Di bagian bodi ini minim sekali adanya marking teman-teman, ya kan? Terbuat dari bahan polimer ini. Di sini hanya ada magazine case dan bagian pistol gripnya ini khas banget pistol grip unit-unit M4. Kalau kita balik, ini
juga tidak ada marking teman-teman, hanya ada selektor dan bolt catch, ya kan. Dan bagian atas dari bodi itu ada rail yang terbuat dari bahan metal, dan ada iron set yang bisa kita adjust ini pada saat kita mengeker lah ya. Dan kalau kita mau melepas ininya, itu cukup memutarin aja tombol ini, kita kendorkan lalu bisa kita lepas. Kita ganti dengan optik seperti XPS ataupun semacamnya, seperti itu kan. Duh. Yuk teman-teman. Lalu seperti biasa ke belakang ada buttstock, ya kan, khas banget juga dari unit-unit M4 yang bisa kita adjustable, dan ini tidak bisa kita lepas karena tidak ada ruang untuk menaruh baterai. Sekali lagi, inilah unit GBBR. Inilah magazinnya, terbuat dari bahan aluminium, dan bawahnya ini pengisian gasnya. Ini bisa mengisi mungkin sampai 30 BB teman-teman. Pada bagian buttstocknya ini ada tempat pengait sling, jadi untuk bagian belakang itu di bagian buttstock, bagian depan itu pada bagian handguard di bagian ujungnya teman-teman. Jadi ini cukup asik juga kalau dimiliki buat teman-teman yang baru ingin mencoba GBBR, bisa membeli unit M4 QBR dari Golden Eagle di toko Toysaurus. Silakan DM dulu ataupun WA dulu ke toko. Ini harganya cukup terjangkau. Gue cuma kasih kode itu aja, terjangkaunya berapa silakan aja langsung ngomong ke adminnya, dibandingkan dengan harga-harga GBBR yang ada di toko ini. Ya teman-teman, sekarang gue sudah ada di sini Cybergun, brand dari Cybergun untuk unit M4A1. Ini kalau gue pegang itu lebih terasa kokoh karena memang bahannya terbuat dari bahan metal, mostly terbuat bahan metal, hanya pada bagian pistol grip dan stoknya yang terbuat dari bahan plastik. Berbeda dengan dari Golden Eagle, itu bodinya juga terbuat dari bahan metal ini, ya kan. Kalau yang tadi Golden Eagle bodinya terbuat dari bahan polimer, ini terbuat dari bahan metal. Sepertinya brand dari Cybergun ini memang ingin mengikuti jejak-jejak brand lain seperti dari WE ataupun dari GHK ataupun dari toko Marui sekalipun, dia sudah memperbaiki dari segi desain dan finishing unit M4A1-nya. Ya kan? Oke, berbeda dengan dari unit yang QBR, ini barrelnya lebih panjang, jadi teman-teman bila menggunakan unit ini masih bisa dipakai di tempat-tempat yang outdoor lah ya. Jangkauannya tentunya bisa lebih panjang karena barrel lebih panjang. Ini terbuat dari bahan metal, ya kan? Ini bisa kita lepas teman-teman nih. Nah, lihat, kalau teman-teman mau ingin menggunakan peredam gitu kan, atau silencer, ini bisa kita copot. Nah, kita masukkan peredam suara atau silencer yang memang sepanjang ini, jadi biar nggak nongol, cakep gitu kan. Kalau memang nggak mau menggunakan unit tidak menggunakan barrel yang ini. Oke. Sama untuk untuk handguardnya itu panjangnya sekitar 5 inch dan sudah ada marking-markingnya nih. Dan pada bagian bawahnya dia sudah ada seperti tadi, seperti Golden Eagle, dia ada sling pointnya, ya kan. Cuman untuk brand dari Cybergun ini tidak dapat cover railnya. Jadi gue saranin kalau beli unit ini silakan beli vertical gripnya. Jadi lebih nyaman kalau kita menggunakan seperti ini. Gitulah. Ini kalau di unit kalau di airsoftnya ataupun di tentara aslinya itu paling banyak nih unit ini digunakan, seperti di USMC menggunakan unit seperti ini, ya kan. Nah, belakangnya kita lihat dari handguard mundur ke belakang, di bagian body ini juga minim sekali marking, ya kan. Hanya ada magazine catch untuk melepas magazine, ya kan. Lalu tadi seperti gue bilang, sama seperti Golden Eagle, Cybergun ini pistol gripnya juga terbuat dari bahan plastik, memang khas banget seperti ini. Kalau kita lihat baliknya, nah ini masih ada nih, ada markingnya nih teman-teman, kelihatan nggak? Ini marking nih, ya kan? Ada selektor dan ada bolt catch.
Bedanya yang ini metal, yang Cybergun metal, yang tadi Golden Eagle terbuat dari bahan polimer, tentunya akan mempengaruhi pada berat dari unitnya masing-masing teman-teman. Ke bagian atasnya sama juga ada menggunakan rail, dan ini juga ada apa namanya nih, iron sight yang bisa kita lepas juga kalau kita ingin menggunakan optik. Ini bisa kita kendorkan nih, kelihatan nggak bautnya? Untuk menerkon kita lepas lah seperti itu. Coba kita tarik cocking handle-nya ya. Wah, renyah banget teman-teman, dan triggernya cukup responsif banget nih. Rasanya memang apa ya, enak lah. Seperti pada GBBR sebelumnya, seperti pada brand-brand besar sebelumnya seperti WE dan Tokimaru, feel-nya dapatnya kayak gitu kalau gua rasain ya. Untuk Cybergun M4A1 dari Cybergun ya, diulang-ulang tuh gua ngomongnya ya kan. Lalu mundur ke bagian belakang, seperti tadi gue bilang sama seperti Golden Eagle, dia punya kas bastoknya M4, juga ada point slingnya. Kalau ini bolong, yang tadi enggak, bisa adjustable. Dan karena ini menggunakan delta ring, ya kalau lu mau merubah ke handguard yang lain, kelebihan dari produk ini dia memberikan tools. Ini dia nih. Ini adalah kunci untuk membuka delta ring teman-teman. Karena untuk membuka ini nih, kepala dari handguardnya, kita harus menggunakan kunci ini nih, begini nih. Kalau nggak pakai kunci itu susah banget teman-teman. Kalau yang model sekarang kan gampang, ada bautnya, kita pakai kunci L seperti biasa, itu bisa buka langsung nih. Dan kelebihan dari Cybergun, dia juga memberikan spring buffer nih, spring buffer cadangan lah. Kalau teman-teman ingin mengganti, ini bisa dibuka, masukin lagi di sini. Dan untuk apa namanya magazinnya, ini yang Cybergun terbuat dari bahan metal, cukup berat dibandingkan dengan tadi yang Golden Eagle. Seperti ini masukinnya, dan ini seperti biasa memuat sampai ke 30 BB. Sepertinya masih bisa dipakein magazine GBBR tipe lainnya nih, maksudnya dari brand lainnya seperti WE mungkin masih bisa masuk lah ya, karena dari bentuknya aja sama kalau gue lihat ya sekilas, tapi mungkin bisa dicoba. Begitu teman-teman. Jadi menurut gue keduanya itu cukup menarik untuk dimiliki. Jadi kalau teman-teman mau beli, silakan aja dulu DM untuk ketersediaan stok dari unit-unit ini, ya kan? Ini semua bahannya terbuat dari metal, ya kan? Kecuali bastok dan pistol grip. Warnanya pun tidak warna hitam, tapi warna seperti abu-abu. Ya kayak kalau gue lihat ya, kayak seperti real gun sesungguhnya. Warnanya kan nggak hitam, ya, jadi kelihatan kayak realnya gitu. Oke teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat secara lebih detail ya kali ya. Semoga bisa terlihat lebih detail dengan bentuk seperti ini. Dari dimensinya aja, panjangnya lebih panjang yang Cybergun, karena memang lebih ke fungsinya. Ini buat di indoor, dan ini bisa buat di indoor dan buat di outdoor karena jangkauannya bisa lebih panjang. Kita bisa lihat warnanya aja bisa berbeda dari Cybergun dan Golden Eagle. Yang ini lebih ke hitam doff, ini ada hitam dan juga ada warna abu-abunya. Begitu. Jadi perbedaannya selain dari ordernya, sekali lagi dari bahannya. Untuk bagian body, untuk Golden Eagle masih terbuat dari bahan polimer, sementara untuk yang Cybergun sudah terbuat dari bahan metal. Sisanya juga ini berbeda. Ini bentuk iron sight seperti ini untuk Cybergun, untuk yang Golden Eagle seperti ini. Keduanya masih bisa kita lepas, kita gantikan dengan optik sesuai dengan keinginan kita. Untuk bastoknya sama, pistol gripnya sama, panjang dari handguard juga sama, delta ringnya juga sama. Keduanya adalah GBBR teman-teman. Nah, silakan teman-teman memilih atau bisa beli sekaligus dua-duanya. Semua tersedia masih di Toysaurus. Begitu. Oke teman-teman, demikian aja review singkat dari varian M4 berbeda brand, Cybergun dan Golden Eagle. Keduanya sama-sama keren dan tersedia di toko Toysaurus. Buat teman-teman baru ingin mencoba bermain di BBR, unit ini gue rasa pantas untuk dimiliki lah. Bisa dicoba kalau punya duit rezeki lebih,
punya duit rezeki lebih. Kalau punya rezeki lebih bisa langsung disikat dua-duanya, ya kan? Kalau lu main di tempat-tempat sempit, di ruang-ruang kecil, ya kan, bisa pakai ini nih, lebih nyaman lah, nggak movingnya lebih gampang, lo larian juga nggak bisa kepentok-pentok. Kalau lu main di outdoor, ingin jangkauan lebih jauh, bisa menggunakan yang ini, M4 E1 karena barrelnya lebih panjang. Kalau ingin memiliki, silakan, tadi gue bilang kontak dulu di DM Instagramnya toysaurus.idn. Jadi jangan ngomong di feednya, jangan tanya di feednya. Kalau mau lebih cepet langsung aja DM, kita yang DM, jangan DM harga dong. Nah, daripada menunggu jawaban di feednya, mending langsung yang inisiatif kita yang langsung nanya ke miminnya atau adminnya di DM, atau langsung ke WA-nya di 0852 888 1911. Nanti gue selalu taruh di bawah alamat-alamat atau kontak yang bisa menghubungi toko Toysaurus. Oke, demikian dulu aja review singkat M4 selamat gini hari dan toko Toysaurus. Dadah.